Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-101 sampai 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat. Sungguh kami telah memberi Nabi Musa 9 mukjizat yang nyata. Fas'al Bani Israel, maka bertanyalah kepada Bani Israel. إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Ketika Musa datang kepada mereka, maka Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, sungguh aku menduga engkau terkena pengaruh sihir, wahai Musa. Qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Nabi Musa berkata, sungguh engkau telah mengetahui tidaklah ada yang mampu menurunkan itu semuanya kecuali Rabb langit dan bumi. Dalam keadaan bisa dilihat, wa inni la'adunnuka ya Fir'aunu masbura. Dan sungguh aku yakin engkau akan dilaknat, wahai Fir'aun. Fa'arada yastafizzahu minal ardi. Fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Fir'aun ingin menindas dan menjajah Bani Israel. Di bumi ini, yakni bumi Mesir. Maka kami menenggelamkan Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya seluruhnya. Wa qulna min ba'dihi li Bani Israel. Dan kami berkata kepada Bani Israel setelah Fir'aun meninggal dalam keadaan tenggelam.
Uskunul arba, tinggallah kalian ke dalam atau tinggallah kalian di bumi tersebut. Fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Dan jika telah datang waktu hari kiamat, kami akan mendatangkan kalian semuanya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Ay lasta ayyuhar rasulu al-mu'ayyadu bil ayati awwala rasulin kadzdzabahun nas. Falaqad arsalna qablaka Musa ibna Imran al-Kalim ila fir'auna wa qaumihi wa atainahu 9 ayatin bayyinat kullu wahidatin minha takfi liman qasduhu ittiba'ul haqqi kal hayyati wal asa wat tufan wal jarat wal qummal wal dhafadi' wad dam war rijzi wa falqil bahri. Wahai Rasulku yang diperkuat dengan beberapa mukjizat, engkau bukan yang pertama kali sebagai Rasul yang didustakan oleh manusia. Sungguh kami telah mengutus sebelummu Musa ibnu Imran al-Kalim kepada Fir'aun dan kaumnya. Dan kami memberi Nabi Musa 9 mukjizat yang nyata. Satu saja dari mukjizat itu sebetulnya sudah cukup bagi mereka yang tujuannya ialah mengikuti kebenaran. Seperti mukjizat berupa ular, tongkat, angin topan, belalang, kutu, katak, darah, penyakit menular, dan terbelahnya lautan. Fa in syakakta fi syai'in min dzalik fas'al bani Israil idh ja'ahum faqala lahu Fir'aun ma hadhil ayati inni la'adunnuka ya Musa mashura. Jika engkau ragu dalam perkara-perkara tersebut, maka bertanyalah kepada Bani Israel. Ketika Nabi Musa datang kepada mereka, kemudian Fir'aun berkata kepada Musa ketika ditunjukkan mukjizat-mukjizat tadi, sungguh aku menduga engkau wahai Musa terkena pengaruh sihir. Faqala lahu Musa laqad alimta ya Fir'aun ma anzala haula'il ayat illa rabbus samawati wal ardi basair minhu li ibadihi falaysa qawluka hadha bil haqiqah wa innama qulta dhalika tarwijan ala qaumik wa istighfafan lahum. Maka Nabi Musa berkata kepada Fir'aun,
Sungguh, wahai Fir'aun, engkau telah mengetahui tidak ada yang mampu menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb langit dan bumi untuk menampakkan bukti yang jelas kepada hambanya. Ucapanmu ini tidak benar sama sekali. Engkau mengatakan semacam itu hanya untuk menakut-nakuti kaummu dan untuk meremehkan mereka. Wa inni la'azunnuka ya Fir'aunu masbura ay mamqutan mulkan fil adabi lakal wailu waddam wal la'nah. Sungguh aku yakin engkau wahai Fir'aun adalah orang yang dilaknat, yakni dimurkai, dilempar ke dalam azab. Engkau akan mendapatkan kecelakaan, celaan dan laknat. Farada Fir'aun ayastafizzahum minal ardi ay yujliyahum wa yukhrijahum minha. Fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a wa awrathna bani Israila ardahum wa diyarahum. Maka Fir'aun menginginkan untuk menindas Bani Israel dari tanahnya, yakni menindas mereka dan mengusirnya. Lalu kami menenggelamkan Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya semuanya. Dan kami wariskan untuk Bani Israel negerinya Fir'aun dan rumah-rumah mereka. Walihada qala wa qulna min ba'dihi li Bani Israel uskunul arda فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا أي جميعا لِيُجَازِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, dan kami berkata kepada Bani Israel setelah kematian Fir'aun, tinggallah kalian di tanahnya. Maka ketika datangnya hari kiamat, hari akhirat, kami akan mendatangkan kalian semuanya. Allah akan membalas setiap orang yang beramal sesuai dengan amalnya masing-masing. Wallahu ta'ala al-bisawab. Ifana bina asakumullah. Setelah kita membaca ayat yang ke-101 sampai 104 dalam surah Al-Isra dan juga membaca penjelasan dari As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Ar-Razi fi tafsirihi. Qala Ar-Razi fi tafsirihi. I'lam annahu ta'ala dzakara fil Qur'ani
asya'a katsiratan min mu'jizati Musa alaihi salatu wassalam. I'lam anna Allah ta'ala zakara fil Qur'ani asya'a katsiratan min mu'jizati Musa alaihi salatu wassalam. Berkata Ar-Razi dalam tafsirnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ahaduha anna Allah ta'ala azala al-uqdata min lisanihi. Anna Allah ta'ala azala al-uqdata min lisanihi. Qila fit tafsiri dhahabatil ujmatu wa sara fasihan. Dhahabatil ujmatu wa sara fasihan. Yang pertama, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ikatan yang memperberat lisannya Nabi Musa. Ada yang berpendapat dalam tafsir dialek ajamnya hilang dan Nabi Musa menjadi seorang yang fasih. Jadi ketika masih kecil, lidahnya Nabi Musa terbakar api ketika dirawat oleh Fir'aun dalam istananya, sehingga menyebabkan lisannya itu seperti ada ikatan, susah bicara dengan lancar. Ada yang mengatakan dialeknya dialek ajam. Namun ketika diangkat sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ikatan dalam lisannya itu dihilangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dan menyebabkan beliau menjadi orang yang fasih. Nah, ini mukjizat. Karena cacat yang permanen kemudian dihilangkan secara permanen pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk mukjizat beliau. Wasaniha inkilabul asa hayatan. Inkilabul asa hayatan. Mukjizat yang kedua, tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular yang besar. Nah, dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, tongkatnya Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular yang besar. Ular yang nyata, bukan ular jadi-jadian.
ya. Nah, bukan sulap tapi nyata. Wasalithuha talqaful hayyatu hibalahum wa isiyahum ma'a kasratiha. Talqaful hayyatu hibalahum wa isiyahum ma'a kasratiha. Mukjizat yang ketiga, ularnya Nabi Musa mampu melahap tali dan tongkatnya tukang-tukang sihir, padahal jumlahnya banyak. Jadi tali-tali dan tongkat-tongkatnya tukang sihir yang disihir jadi ular, ya, dalam jumlah yang sangat banyak, nggak terhitung jumlahnya, mampu ditelan oleh ularnya Nabi Musa yang cuma 1 ekor. Nah, baik. Warabi'uha Al-yadul baydha'u. Al-yadul baydha'u. Mukjizat yang keempat, tangannya Nabi Musa bisa mengeluarkan sinar yang putih. Ya, tangannya Nabi Musa mampu mengeluarkan sinar yang sangat putih. Wa khamsatun ukhar wa hiya at-tufanu wal jaradu wal qummalu wal dhafadi'u wad dam. Wa khamsatun ukhar wa hiya at-tufanu wal jaradu wal qummalu wal dhafadi'u wad dam. Kemudian 5 mukjizat yang lain. Berarti setelah 4 langsung 5 mukjizat yang lain. Berarti 9, ya. At-tufan, angin topan yang menerjang Mesir, memporak-porandakan rumah-rumah pengikut Fir'aun. Kemudian al-jarad, belalang yang memakan seluruh padi dan juga bahan makanan pokok. Wal kummal, kemudian kutu yang menyerang rambut-rambutnya Fir'aun dan pengikutnya. Wadzafadi, kodok-kodok yang menyerbu. Wadam, dan darah yang keluar dari makanan-makanan mereka, yang menyebabkan
Fir'aun dan para pengikutnya itu kelaparan. Mau makan berdarah, ya. Nah. Wal 'ashir syaqqul bahri. Wal 'ashir syaqqul bahri. Wa huwa qawluhu wa id faraqna bikumul bahra. Mukjizat yang ke-10, terbelahnya lautan. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa id faraqna bikumul bahra, dan kami belah lautan untuk kalian. Di tongkatnya dipukulkan ke lautan, kemudian terbelah menjadi jalan-jalan yang bisa dilewati. Wal hadi asyar al hajar. Wa huwa qawluhu anidrib bi'asaqal hajar. Wa huwa qawluhu anidrib bi'asaqal hajar. Yang ke-11, batu besar, yakni batu yang dipukul dengan tongkat Nabi Musa, kemudian memancarkan mata air, 12 mata air. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, anidrib bi'asaqal hajar, pukulkanlah tongkatmu ke batu itu. As-tsani asyar idlalul jabal. Idlalul jabal. Wa huwa qawlu ta'ala wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun. Mukjizat yang ke-12, Allah jadikan gunung diangkat seperti naungan. Ini untuk mengancam Bani Israel yang tidak mau mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di gunung dicabut terus diangkat seperti naungan di atas kepala mereka. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung di atas kepala mereka, gunung itu bagaikan naungan. Wasalis asyar, inzalul manni wassalwa alaih wa ala qawmih. Inzalul manni wassalwa alaih wa ala qawmih. Mukjizat yang ke-13, Allah menurunkan makanan al-manna dan as-salwa kepada beliau dan kaumnya. Ini dari surga, ya. Nah. Wa rabi'a asyar wal khamis asyar. Wa rabi'a asyar wal khamis asyar. Qauluhu ta'ala
walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minats sabarat war-rabi' ashar wal khamis ashar qauluhu ta'ala walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minats samarat. Mukjizat yang ke-14 dan yang ke-15 disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami menghukum Fir'aun dan pengikutnya bis-sinin dengan tahun-tahun paceklik. Sinin itu adalah tahun-tahun paceklik. Wa naqsim minas samarat, dan yang ke-15 berkurangnya buah-buahan. Jadi di Mesir yang subur karena ada sungai Nilnya itu, ketika itu buah-buahannya nggak ada yang tumbuh, ya. Nah, sebagai hukuman untuk Fir'aun dan pengikutnya. Wasadis ashar, At-tamsu pakai to. At-tamsu ala amwalihim minan nahli wat daqiq wal at'imah wad darahim wad dananir. At-tamsu ala amwalihim minan nahli wad daqiqi wal at'imati wad darahimi wad dananir. Yang ke-16, lenyapnya harta-harta benda Fir'aun dan pengikutnya. Baik itu berupa kurma, tepung, makanan-makanan pokok yang lain, uang dirham, uang dinar, semuanya lenyap. Jadi mendadak lenyap, hilang semuanya. Nah, qala Ar-Razi rahimahullah, wa tahsisu tis'ati bidzikri wa tahsisu tis'ati bidzikri la yakdahu fihi thubutuz zaid alaihi. Nah, Ar-Razi rahimahullah ta'ala mengatakan penyebutan angka 9 dalam ayat walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat tidaklah mempengaruhi adanya mukjizat-mukjizat selain itu. Nah, barakallahu. Jadi penyebutan angka 9 terkait dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam itu bukanlah pembatasan, tidak menafikan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa 9 itu yang disepakati, sedangkan yang lain diperselisihkan. Wallahu ta'ala bissawab. Selanjutnya, al-faidatu ats-tsaniyah.
min alamati ahlil batil, min alamati ahlil batili. At-ta'nu, at-ta'nu fi ahlil haq, bi alqabin sayyi'atin, at-ta'nu fi ahlil haqqi bi alqabin sayyi'atin. Di antara tanda-tanda ahlul batil ialah suka mencela ahlul haq dengan memberi gelar-gelar yang jelek. Dan ini sudah dialami oleh para nabi dan rasul dan mereka-mereka yang berjalan di atas al-haq ila yaumil qiyamah. Faqala lahu Fir'aun. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa setelah Nabi Musa memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inni la'adunnuka ya Musa mashura. Wahai Musa, sungguh aku menduga kamu ini terkena pengaruh sihir atau disihir. Nah, baik, ini masih mending karena jadi korban sihir. Nabi SAW malah dituduh sebagai apa ini? Sahir, tukang sihir. Nah, Nabi Musa juga demikian. Ketika Nabi Musa ditantang oleh tukang-tukang sihir yang didatangkan oleh Fir'aun dari berbagai daerah di Mesir, dan saat itu Nabi Musa memperlihatkan mukjizat, tongkatnya bisa berubah jadi ular besar dan memakan semua tali-tali dan tongkat-tongkatnya tukang sihir yang juga disulap, disihir dari ular kecil-kecil. Maka Fir'aun juga mengatakan kepada Nabi Musa adalah pembesar sihir, senior tukang sihir, ya. Nah, begitulah ahlul batil. Gak mampu membantah dalil dan hujjah. Hanya mampu apa ini? Mencela, menuduh, menjatuhkan, dan memberi gelar-gelar yang jelek. Baik. Al-faidatu as-salisah. Faedah yang ketiga. Qauluhu ta'ala, wa inni la'adunnuka ya Fir'aunu masbura. Wa inni la'adunnuka ya Fir'aunu masburan. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, wa fil masburi sittatu aqwa. Wa fil masburi sittatu aqwa. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa inni la'adunnuka ya Fir'aun masbura. Sungguh aku yakin engkau wahai Fir'aun orang yang masbur.
Maka berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, makna al-masbur ada 6 pendapat. Ahaduha, annahu al-mal'unu, annahu al-mal'unu rawahu Abu Salihin an Ibni Abbasin, rawahu Abu Salihin an Ibni Abbasin wa bihi qala ad-Dhahhak, wa bihi qala ad-Dhahhak. Pendapat yang pertama, makna masbur adalah mal'un, terlaknat. Makna ini diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Abu Haq. Wasani al-maghlubu, al-maghlubu rawahu al-Aufi an Ibni Abbasin, rawahu al-Aufi pakai ain an Ibni Abbasin. Pendapat yang kedua, makna al-masbur adalah al-maghlub, engkau pasti akan kalah. Wa inni la'adunnuka ya Fir'aun masbura. Sungguh aku yakin engkau pasti akan kalah, wahai Fir'aun. Ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Wasadis an-naqisul aqli, an-naqisu al-aqli rawahu Maimun ibnu Mihran an Ibni Abbasin, rawahu Maimun ibnu Mihran an Ibni Abbasin. Makna yang ketiga, masbur adalah orang yang kurang akalnya. Bodoh, kurang akal. Makna ini diriwayatkan oleh Maimun ibnu Mihran dari Ibnu Abbas. Jadi maknanya, sungguh aku yakin kamu ini wahai Fir'aun orang yang kurang akal. Nah, warabi al-muhlaku, baikaf al-muhlaku rawahu Ibnu Abi Talhah an Ibni Abbasin wa bihi qala Abu Ubaidah wa Ibnu Qutaibah, rawahu Ibnu Abi Talhah an Ibni Abbasin wa bihi qala Abu Ubaidah wa Ibnu Qutaibah. Mana yang keempat, masbur adalah al-muhlak. Al-muhlak itu artinya orang yang akan dibinasakan. Mana ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Talha dari Ibnu Abbas, dan ini merupakan pendapat Abu Ubaidah dan Ibnu Qutaibah. Sungguh aku yakin, wahai Fir'aun, engkau orang yang akan dibinasakan. Wal khamis al-haliku, baik kaf, qalahu Mujahid. Wal khamis al-haliku, qalahu Mujahid. Makna yang kelima, al-masbur adalah al-halik, orang yang binasa. Ini pendapat
Imam Mujahid rahimahullah. Wasadis al-mamnu' min al-khair. Qalahu al-Farra. Al-mamnu'u min al-khair. Qalahu al-Farra'u. Makna yang keenam, al-masbur adalah al-mamnu' min al-khair. Orang yang tidak akan dapat kebaikan. Makna ini dipilih oleh Al-Farra rahimahullah. Taib keenam makna tersebut semuanya benar menjadi makna masburan, diwakili oleh makna yang pertama, yakni Fir'aun itu terlaknat, dilaknat, yang menyebabkan dia kalah, kurang akal, dibinasakan, binasa, dan tidak dapat kebaikan sama sekali. Barakallahu fikum. Baik, al-faidatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. Qaulu ta'ala. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil uskunul arda. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih wa fiha thalathatu aqwal. Wa fiha thalathatu aqwalin. Ahaduha Filistin wal Urdun. Filistin wal Urdun. Qalahu Ibnu Abbas. Wasani Arbun wara'as-Sin. Arbun wara'as-Sin. Qalahu Muqatil. Wasalith Arbu Misra wasyam. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami katakan setelah kematian Fir'aun kepada Bani Israel, hendaknya kalian tinggal di bumi tersebut atau negeri tersebut. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bumi tersebut ada 3 pendapat. Yang pertama, bumi Palestina dan Yordania. Pendapat Ibnu Abbas. Yang kedua, daerah di belakang wilayah Cina. Ini pendapat Muqatil. Yang ketiga, bumi Mesir dan Syam. Nah, ini 3 pendapat ini saling melengkapi. Barakallahu fikum. Karena Bani Israel ketika mereka semuanya lari dari Mesir, dikejar Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian sampai melintas Laut Merah, kemudian Fir'aun mati, tenggelam bersama seluruh yang mengikutinya.
Maka saat itulah Bani Israel tinggal di sebuah daerah dalam waktu yang telah Allah tentukan, ya. Dimungkinkan Palestina dan Yordania atau di wilayah yang ada di belakang negeri Cina. Nah, setelah beberapa saat lagi Bani Israel kembali ke Mesir dan Syam, ya, karena rumah-rumahnya pengikut Fir'aun kosong, ya, akhirnya diduduki oleh Bani Israel. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari segala bentuk penyimpangan, dan semoga Allah taala memberi kita keistiqomahan di atas al-haq dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.